Oke, baik Bapak Mama. Masih semangat? Masih. Ya, coba berikan tepuk tangan yang meriah. Mama yang hebat. Mama, saya ingin menanyakan bagaimana cara mencegah kekerasan terhadap anak istimewa? Bagaimana cara pencegahan untuk anak-anak istimewa? Oke. Ini Ya, Bapak, silakan. ini kami sudah lupa pelajaran sebelumnya itu tentang ini anak istimewa. Kira-kira anak istimewa itu maksudnya kemana atau contoh-contohnya seperti apa? Ya, anak istimewa itu anak yang memiliki. Anak istimewa itu adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki kemampuan fisik, mental, intelektual, dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Tapi yang kita tahu bahwa anak istimewa itu rentan mendapatkan kekerasan. Jadi saya ingin menanyakan kepada mama, bagaimana cara mencegah kekerasan terhadap anak istimewa? Oke, ada mama yang bisa menjawab? Cara-cara apa saja yang bisa dilakukan agar mencegah kekerasan terhadap anak istimewa? Saya Pak, Ya, silakan Ibu Roca. kita harus bersyukur bahwa walaupun kita memiliki anak istimewa, anak tersebut merupakan amanah atau anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita sebagai orang tua wajib untuk menjaga, menyayangi, dan memperlakukannya seperti anak-anak yang lainnya. Oke Ibu, terima kasih, super sekali jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk ya, mungkin menjaga dari mama yang lain. Cara-cara yang dilakukan agar mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak-anak istimewa. Kalau dari saya ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama tidak merasa malu memiliki anak istimewa, yang kedua mau memperkenalkan anak tersebut dengan lingkungan, mungkin juga memberikan beberapa hak istimewa terhadap anak tersebut dalam bentuk dukungan dari keluarga ataupun dari masyarakat, dan kemudian mungkin juga memberikan kasih sayang dan kepercayaan kepada anak tersebut. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik mama. Ada sekian banyak cara sebenarnya untuk mencegah kekerasan terjadi kepada anak-anak istimewa. Ya, di sini bersyukur. Artinya di sini kita tidak boleh malu karena memiliki anak yang istimewa. Kita harus bersyukur karena itu merupakan anugerah dari Tuhan untuk kita. Dan juga kita harus menjaga dan menyayangi. Kita tidak boleh mengecilkan dia dari keluarga. Kita harus samakan dia dengan yang lain. Bukan karena dia istimewa, jadi kita membedakan-bedakan dia dari yang lain. Terus kita tidak boleh malu. Juga kita harus memperkenalkan dia kepada lingkungan. Tidak malu ketika ada tetangga yang tahu bahwa dia anak yang istimewa, baru kita sembunyikan di rumah, tidak mau dikasih keluar untuk dikenalkan terhadap saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Dan juga yang paling penting itu kita harus memberikan dia kasih sayang seutuhnya. Jangan karena dia anak istimewa jadi kita tidak memberikan dia kasih sayang, itu salah. Oke mama, di sini kita akan sama-sama lihat pencegahan di Flipkart 19, pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Ya, yang pertama menyadari bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa,
sehingga orang tua berkewajiban menjaga. Ya, seperti yang saya tadi bilang, kita harus bersyukur walaupun dia adalah seorang anak yang mengalami hambatan fisik dan lain-lain. Nah, yang kedua, tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Jadi kita harus bangga dan senang walaupun dia anak istimewa. Kita tidak boleh malu. Yang ketiga, mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan. Ya, di sini tadi sudah dijelaskan juga bahwa tidak boleh malu memperkenalkan dia kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita. Juga percaya bahwa anak itu dapat mandiri. Ya, terkadang di sini ketika kita punya anak yang mengalami hambatan fisik, misalnya tangannya tidak bisa digunakan atau matanya buta, kita seringkali sudah mengatakan bahwa nanti anak ini tidak bisa mandiri. Salah. Sebenarnya dengan kita membuat mereka sama, tidak membedakan dengan anak yang lain yang tidak memiliki hambatan fisik atau dikatakan anak istimewa, maka sebenarnya dia dapat mandiri. Nah, juga yang berikut, memberikan kasih sayang yang secara wajar. Artinya di sini ada berapa banyak anak yang ada dalam rumah itu, walaupun hanya dia seorang yang jadi anak istimewa, kita tidak boleh memberikan kasih sayang itu memilah-milah, harus merata kepada semua anak-anak yang ada dalam rumah. Setelah itu kita juga harus memenuhi hak anak istimewa, yaitu kebutuhan dasar, makan, minum, kasih sayang, sekolah, ya itu harus kita penuhi. Tidak boleh kita tidak penuhi itu. Dan yang terakhir ialah memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Ya, mama, kalau kita lihat ada tetangga kita yang memiliki anak istimewa, kita tidak boleh membuat mereka malu atau mengolok-olok mereka. Kita harus berikan dukungan bahwa mama, biarpun anak mama adalah seorang anak yang istimewa, tapi anak itu bisa berkembang, dia bisa mandiri. Kita harus memberikan mereka, orang tua mereka juga kepercayaan diri bahwa tidak selamanya memiliki anak istimewa itu adalah hal yang memalukan, tapi ia harus bisa bersyukur karena itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, sekian dan terima kasih.